Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifuddin Ismail. Yang ingin saya tanyakan, menurut sejarah, surat pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Quran yang sekarang kita pelajari dimulainya dengan surat Al-Fatihah? Ya, baik. Ya, mohon jelaskan. Terima kasih. Terima kasih. Ini tingkat kekritisan berpikir. Barangkali tidak banyak yang bertanya seperti ini. Ya, kita kan selalu diajarkan surat pertama yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad itu surat Al-Alaq. 5 ayat yang pertama. Mulai dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Itu surat yang pertama. Sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, saya coba deskripsikan dulu sedikit ya. Surat pertama 5 ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Begitu kita mendengar kata Iqra, makanya yang terpikir oleh kita kan membaca. Begitu kita mengatakan membaca, yang terpikir oleh kita kan di situ ada rangkaian huruf-huruf yang harus kita baca. Betul nggak? Dan kita barangkali selama ini ya, dengan ketidaktahuan kita menganggap seakan-akan ya, di situ ada tayangan huruf-huruf seperti video yang sedang ditayangkan kepada Nabi gitu, kemudian dilihat, kemudian dihafalkan seperti itu. Padahal Nabi itu kan orang yang ummi, tidak bisa baca tulis. Dari sisi itu saja sudah jelas memberikan sebuah ilustrasi kepada kita bahwa yang dibaca pasti bukan sekedar rangkaian huruf-huruf. Sedangkan di situ dikatakan bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang dibaca, kalau membaca pakai apa? Membaca pakai mata dong, pasti. Tapi yang jelas tidak mungkin ya, pada saat itu Nabi menggunakan mata yang ini. Kata yang mata yang ini sifatnya adalah mata materi. Ini hanya sebangsa daging dan kornea mata. Dan mata yang ini hanya bisa mencerap yang bersifat materi. Dan pada saat itu yang namanya wahyu itu kan imateri. Wahyu itu imateri. Wahyu itu adalah getaran-getaran ilahi yang datang pada jiwa seseorang ketika jiwanya mengalami resonansi dengan apa yang dimaksud oleh Tuhan. Nah, proses resonansi itu secara saintifik persis ya, barangkali seperti radio. Kalau kita punya radio ya, supaya kita bisa mendengarkan siaran dari transmitternya ya, pemancar di sana, apa yang harus kita lakukan? Pertama kan pasti kita harus meng-on-kan radio kita. Sebelum itu cek dulu baterainya. Ada baterainya enggak? Kan gitu. Setelah baterainya dicek ada dan baterainya baru, setelah itu baru kita on kan. Apakah langsung kita bisa menerima siaran? Tidak. Secara digital kita harus biarkan radio kita mencari frekuensi yang tepat. Begitu ketemu frekuensi yang tepat, misalkan 102,3 atau 105,7 misalkan. Nah, frekuensi radio kita sama dengan frekuensi pemancar. Ketika sama frekuensinya kan terjadilah namanya resonansi. Apa yang dipancarkan di sana tertangkap di sini. Betul? Iya. Siarannya di sana orang sedang pidato, di sini juga pidato. Di sana siarannya ada orang sedang menyanyikan lagu jazz, di sini juga lagunya jazz. Semua terkirim ke sini. Itulah proses resonansi, ya. Makanya disebutnya juga FM, AM. Kan itu ada amplitudo modulasi. Ada yang amplitudo yang dimodulasi, ada frekuensi modulasi. Yang dimodulasi itu frekuensinya. Artinya saat gelombang datang, di sini ditumpangkan pesan. Jadi sebetulnya proses resonansi itu terjadi. Nah, kapan itu terjadi? Ketika jiwa kita suci, bersih, ya, jujur. Saya kira kita juga bisa mengalami resonansi itu. Tiba-tiba kita memahami sesuatu yang sebelumnya tidak terpikir solusinya karena kejujuran. Siapa yang mengirim pemahaman itu? Pasti kan Dia yang mengerti segala, yang maha tahu segala kepentingan kita. Nah, Iqra itu seperti itu. Apa yang dibaca? Apa yang dilihat? Tentu saja melihat bukan dengan mata ini. Saya percaya melihatnya pasti dengan mata kalbu. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuhan yang telah menciptakan. Itu adalah prosesi awal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Dia akan mengajarkan kamu dengan penanya sendiri dan dia akan mengajarkan kamu apa yang kamu tidak tahu. Jadi kalau ingin belajar ilmu, belajarlah sama dia. Syaratnya apa? Bisa Iqra. Apakah Iqra itu hanya dimiliki oleh segelintir orang tertentu? Tidak. Setiap kita diberi kesempatan yang sama untuk Iqra. Bahkan saat kita mengikra ciptaan Allah saja, kita bisa melihat kecerdasan Allah di mana-mana. Melihat daun yang jatuh saja dengan ikra kepada itu, subhanallah, kita bisa mengurai betapa dalam daun itu ada rahasia yang tersimpan. Kecerdasan Tuhan semesta tanpa batas bisa kita lihat di situ. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa ya sepeninggalnya Nabi Muhammad kok susunan ayat tidak dimulai dengan Al-Alaq? Bahkan surat pertama adalah surat Al-Fatihah. Sekarang saya mau kasih tahu. Itu Quran untuk siapa? Kan untuk orang yang mau mempelajari dan mengikuti jejak dan langkahnya Nabi Muhammad. Kan begitu? Ya tentu saja, ya. Kita tidak mungkin secara automatically bisa langsung seperti beliau. Tidak mungkin.
Tetapi bagaimana kita supaya seperti beliau? Makanya tuntunannya ada di Quran surat Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah kan artinya juga pembuka. Pembuka pintu kalbu. Makanya para nabi, para rasul itu sebetulnya tugasnya adalah mengajarkan cara untuk meniti ke dalam diri, membuka pintu kalbu agar kita bisa menyaksikan siapa diri kita yang sesungguhnya. Barang siapa yang bisa menyaksikan dirinya, maka dia akan menyaksikan Tuhannya. Nah, di Quran surat Al-Fatihah yang 7 ayat itu tergantung rahasia berjalan untuk bisa mencapai Iqra itu. Makanya perjalanan untuk kita dimulainya dari Al-Fatihah. Makanya surat pertama Al-Fatihah kan Bismillahirrahmanirrahim. Huruf pertamanya saja ba. Dan ba itu artinya adalah Baitullah. Baitullah artinya rumah Allah. Kalau kita ingin menyelami Al-Quran dan kedalaman makna Al-Quran, mulailah dengan ba. Ada yang mengatakan ba itu babun. Babun pintu, saya setuju. Pintu apa? Pintu rahasianya Allah. Kalau kita tidak melewati pintunya, kita tidak akan paham. Makanya para nabi, para rasul mengatakan malam yazuk lam ya'rif. Yang tidak mengalami tidak akan paham. Sekarang saya punya air di sini. Saya bilang sama Bapak Ibu, ini air rasanya manis. Percaya nggak sama saya? Percaya nggak sama saya? Kenapa tidak percaya? Karena belum mencoba. Kita tuh baru bisa percaya kalau sudah mengalami. Begitu minum dari air yang sama bisa membenarkan saya. Yes, itu air rasanya manis karena sudah mencoba. Itu sebabnya memahami harus dimulai dengan mengalami. Puncaknya memahami adalah meyakini. Jadi tidak mungkin ada keyakinan yang tidak dibangun oleh sebuah pengalaman. Anehnya kita selama ini sering meyakini sesuatu, mengalami tidak, memahami tidak, tiba-tiba yakin saja. Nah, yakin yang kayak gitu mudah sekali diruntuhkan. Itu keyakinan yang gampang diruntuhkan. Sekarang mohon maaf ya, banyak yang mengatakan, yakin nggak kalau Allah lebih dekat pada Anda dan lebih dekat daripada urat nadi leher Anda? Dan dia bilang yakin. Kenapa? Karena ada informasi di Quran. Hati-hati, informasi itu belum jadi kebenaran kalau belum jadi pengalaman. Bagaimana informasi itu menjadi kebenaran? Disitulah perlunya pembimbing, perlunya guru yang bisa mengajarkan mengalami. Siapa gurunya? Di zamannya para nabi, para rasul, mereka. Tapi sekarang kan tidak ada nabi, tidak ada rasul. Tetapi mereka sudah mengatakan, ilmuku sudah aku wariskan kepada para pewarisku. Makanya Nabi mengatakan, al ulama warasatul anbiya. Carilah ulama yang mewarisi ilmunya Nabi. Hati-hati, bukan mewarisi pakaiannya, bukan mewarisi dandanannya, tetapi mewarisi ilmunya. Cari itu. Dan mencari ulama yang seperti itu mungkin menjadi sesuatu yang menjadi langka dan sulit. Makanya kalau leluhur kami ya di tanah Jawa mengatakan ya, mencari ulama yang seperti itu persis seperti mencari jejak elang di langit. Persis seperti mencari jejak ikan di air. Persis seperti mencari jejak itik di sungai. Persis seperti mencari jejak semut hitam yang berjalan di malam kelam di atas batu hitam. Seperti itu sulitnya. Makanya di dalam Quran Allah berjanji, "Mayahdillahu fahuwal muhtadi wa mayudlil falan tajidalahu waliya mursidan." Barang siapa yang dikehendaki Allah dapat petunjuk, pasti akan mendapatkan seorang penunjuk jalan. Tapi barang siapa yang tidak dikehendaki Allah dapat petunjuk, sampai mati juga tidak akan bertemu dengan waliyan mursidan. Dia yang mewarisi ilmunya para nabi, para rasul. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi. Ya, pertanyaan awal, mengapa yang diturunkan surat Al-Alaq tetapi susunan Quran surat Al-Fatihah? Memang kalau kita ingin mengalami pengalaman seperti beliau, kita harus memulailah dari Al-Fatihah. Mulailah dari Al-Fatihah. Makanya huruf pertama Al-Fatihah adalah ba. Coba perhatikan Al-Fatihah, huruf terakhirnya juga nun. Luar biasa. Ba dengan nun bedanya sedikit. Kalau batu titiknya di luar, kalau nun titiknya di dalam. Harusnya kalau kita membaca Al-Fatihah secara benar, masuk ke dalam, harusnya kita bisa pindah dari luar ke dalam. Dari kulit ke isi. Harusnya begitu. Titiknya udah pindah. Coba, huruf pertamanya ba, huruf terakhirnya nun. Makanya ahli-ahli tafsir yang sudah mencapai tingkat kebijaksanaan, ba itu adalah Baitullah, rumahnya Tuhan. Di mana rumah Tuhan yang sesungguhnya? Allah yang mengatakan, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah sebenar-benarnya rumahku. Jadi rumahnya Allah yang sebenarnya adalah kolbunya orang yang beriman. Itu yang sebenarnya. Nah, yang simbolik, yang syariat juga adanya di Mekah sana. Tapi kalau kita pergi ke sana kan, ya kita baru lihat rumahnya. Padahal di Quran dikatakan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Sembah yang punya rumah, jangan rumahnya. Sembah yang punya rumah, jangan rumahnya. Itu perintah kok di Quran, "Falyabudu rabb hadzal bait." Tapi kita tidak kritis menanggapi itu, tidak sadar. Nah, kalau kita perhatikan huruf pertamanya ba, huruf terakhirnya nun. Makanya kalau kita belajar ilmu tajwid, kita akan bertemu dengan hukum yang namanya iqlab. Iqlab itu qalbu. Apa itu iqlab? Nun mati ketemu dengan ba, dibacanya mim. Nun itu adalah nurullah, ba itu baitullah. Mim itu adalah ma'rifatullah. Siapa yang sudah menemukan nurullah dalam baitullah, maka dialah ahli ma'rifatullah. Itu yang disebut dengan ahlul bait. Makanya dekat dengan pencerahan. Kalau sudah dalam dimensi itu, masuk dalam dimensi rasa. Begitu sholat, Allahu Akbar, bukan kulitnya saja, bukan raganya saja. Sholat dengan dirinya sendiri, dengan jiwanya. Makanya sholat adalah pelekatan kepada Tuhan. Makanya sebelum sholat kita wudu. Wudu artinya perpisahan. Mudah kita melekat dengan Tuhan kalau kita sudah bisa berpisah dengan selain Tuhan. Kapan itu terjadi? Kalau kita sudah tahu dan kenal pada Tuhan.
Kalau kita tidak tahu dan kenal kepada Tuhan, sulit untuk berpisah dengan selain Tuhan. Karena kita juga tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana yang bukan Tuhan. Betul nggak? Terkadang kita tidak sadar ketika tanya siapa Tuhan Anda? Allah. Tapi tempat bergantung Anda bukan Allah. Bisa jadi yang menyebabkan Anda takut, khawatir dan cemas bukan Tuhan, tetapi yang lain-lain. Mohon maaf ya, mungkin uang, mungkin pasangan kita, mungkin rumah kita. Betul nggak? Iya, kehilangan itu kan luar biasa. Tapi banyak orang kehilangan Allah biasa-biasa saja. Kan itu, ketidaksadaran ya. Ya, ketidaksadaran. Jadi itu jawabannya. Ya, mengapa surat Al-Fatihah menjadi surat pembuka? Nah, makanya saya ingin mengatakan, mulailah dari Al-Fatihah. Insya Allah kita akan mengalami apa yang dialami oleh para nabi dan para rasul. Di bawah bimbingan seorang guru, pasti kita akan sampai. Makanya Al-Fatihah artinya adalah pembuka. Pembuka apa? Pembuka pintu kolbu. Nah, setiap rumah pasti ada pintunya, setiap pintu ada kuncinya. Makanya surat Al-Fatihah sering disebut dengan kunci pembuka mata kolbu. Kunci itu remeh biasanya, tapi kalau hilang nggak bisa masuk rumah kita. Betul nggak? Iya, rumahmu tidak akan bisa dimasuki kalau kuncinya tidak ada. Ada juga yang punya kunci, ya kayak kalian punya kunci, udah karatan, tapi kuncinya nggak pernah dipakai, rumahnya nggak kebuka. Kalau rumah nggak pernah dibuka kuncinya, tidak dibuka jendelanya, apa yang terjadi? Debu, apa lagi? Tikus, apa lagi? Kecoa, apa lagi? Pengap, apa lagi? Bau apak, apa lagi? Banyak hantu, apa lagi? Jangan-jangan rumah kita ini karena nggak pernah dibuka, dalamnya sudah apok, banyak hantu, banyak tikus, banyak kecoa, betul? Iya, nanti coba kaget. Kalau saya ajarkan masuk ke dalam, begitu masuk ke dalam kaget. Ternyata rumahku berantakan amat ya. Isinya bau. Ya, karena apa? Tikus kencing di situ, berak di situ, betul nggak? Itu karena nggak pernah dibuka. Sinar matahari nggak pernah masuk, makanya kan nggak sehat. Nah, itulah yang disebut dengan jiwa-jiwa yang menderita. Nah, jiwa yang menderita itu karena tinggal di rumah yang kotor. Itu nggak pernah dibersihkan rumahnya. Makanya di dalam Quran ada kata-kata la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuhku kecuali mereka yang suci, mereka yang bersih. Jadi tidak mungkin orang yang kotor tiba-tiba bisa menyentuh dia yang maha suci. Tidak mungkin orang yang pikirannya kotor, kata-katanya kotor, perbuatannya kotor, menebarkan kebencian, tiba-tiba bisa bertemu dengan dia yang maha suci. Nonsen itu. Ya, itu tidak mungkin. Itu bullshit, itu bohong, ya. Karena tidak mungkin. Resonansi terjadi kalau paling tidak frekuensinya tidak terlalu jauh deh. Ya toh? Kalau jauh banget tidak mungkin terjadi resonansi dalam bahasa sains. Itu yang bisa saya jelaskan. Agak panjang ya penjelasannya supaya tambah pusing. Ya, tambah pusing. Biasanya kalau dijelaskan terlalu jelas malah ujung-ujungnya jadi tidak jelas ya. Ya nggak apa-apa lah. Kadang-kadang seperti itu ya. Ya, saya selalu ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Semoga penjelasan ini yang membuat Bapak Ibu semakin giat untuk mencari. Tidak usah selesai sampai di sini. Karena yang saya sampaikan ini baru sebatas konfirmasi pengetahuan, belum menjadi pengalaman. Ini ada baru learning to know ini. Ada tahap berikutnya, harus learning to do. Jangan puas di sini. Jangan dicatat semua omongan saya kemudian dihafalkan, besok disampaikan lagi. Itu wartawan itu. Ya, wartawan tidak punya kewajiban untuk mengalami. Ya cukup melaporkan, memang profesinya begitu. Kita kan dalam beragama harus menjadi pelaku. Wartawan meliput kejadian di Aceh, terjadi tsunami. Kan wartawan tidak mesti dari Aceh. Cukup melaporkan saja. Kan gitu. Cuman dia juga punya etika, harus melihat apakah ini benar atau tidak, maka ada konfirmasi. Tapi walaupun tidak mengalami, cukup menyampaikan saja. Itu tugasnya, memang peran beliau adalah wartawan. Dan kita ini tidak disuruh untuk menyampaikan pesan-pesan. Baru baca satu ayat besok udah ceramah. Padahal ayat itu belum terjadi pada diri kita sendiri. Kan kita sedang membohongi diri kita sendiri. Makanya hati-hati, tidak mungkin kita bisa memahami tanpa kita mengalami. Bisa dipahami? Oke, silakan pertanyaan yang berikutnya. Ya, yang susah-susah nanyanya.